Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube Salwatalita Az-Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat dan puasa. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Salwatalita Az-Zahra dengan NPM 2401010083. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam dari kelas B. Nah, video ini merupakan video tugas UTS mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian sholat. Sholat merupakan ibadah utama dalam agama Islam yang berupa serangkaian doa, gerakan, dan bacaan yang harus dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun. Sholat merupakan komunikasi langsung antara umat manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103 yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya sholat adalah tiang agama, barang siapa yang mengerjakan sholat maka ia sudah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat atau tidak mengerjakan sholat maka ia telah merobohkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian selanjutnya ada hukum sholat. Hukum sholat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sholat wajib, dan yang kedua ada sholat sunnah. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, sholat wajib. Sholat wajib yaitu sholat yang harus dilakukan pada setiap umat muslim yang sudah akil balik dan berakal. Sholat wajib dalam satu hari satu malam itu terdiri dari 5 waktu, di mana 5 waktu tersebut terdiri dari 17 rakaat. Yang pertama ada sholat subuh 2 rakaat, kemudian sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Jadi sholat wajib itu sholat yang harus kita lakukan, jadi tidak boleh kita tinggalkan, karena wajib sendiri memiliki arti di mana apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Jadi kalau kita sampai meninggalkan sholat, maka itu hukumnya yang merupakan dosa yang sangat besar. Kemudian yang kedua ada sholat sunnah. Sunnah sendiri berarti apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Jadi sholat sunnah itu boleh dilakukan dan boleh tidak. Apabila kita melakukan sholat sunnah maka kita mendapatkan pahala, dan apabila kita tidak melakukan sholat sunnah maka kita tidak akan mendapatkan dosa. Sholat sunnah itu contohnya seperti sholat rawatib. Sholat rawatib merupakan sholat sunnah, qobliyah, dan ba'diyah di dalam sholat fardu. Kemudian ada sholat sunnah tahajud, kemudian ada sholat sunnah istisqa atau meminta hujan, kemudian ada juga sholat sunnah tahiyatul masjid, di mana kita melakukan sholat itu ketika kita mendatangi masjid. Dan bisa juga dikatakan sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat menghormati masjid. Kemudian selanjutnya tujuan dan manfaat sholat. Apa sih tujuan dan manfaat dari kita melakukan sholat? Jadi tujuan dan manfaat dari kita melakukan sholat itu salah satunya yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua ada merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian menenangkan hati dan jiwa. Kemudian juga mencegah perbuatan keji dan mungkar sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan rukun sholat. Rukun sholat merupakan hal wajib yang harus dilakukan. Apabila ada salah satu rukun yang tertinggal, maka sholat yang kita lakukan itu tidak sah. Rukun sholat yang pertama ada niat, di mana niat itu merupakan tekad dalam hati yang kita niatkan ibadah itu memang kita lakukan karena Allah Ta'ala, bukan karena hal-hal yang lainnya. Kemudian yang kedua ada takbiratul ihram. Yang ketiga ada berdiri bagi yang mampu. Apabila tidak mampu berdiri maka kita boleh sambil duduk. Apabila tidak bisa sambil duduk maka kita bisa sambil berbaring. Intinya itu kita melakukan sholat tidak harus dengan berdiri. Apabila kita sudah sakit boleh kita sambil duduk atau berbaring. Kemudian yang keempat ada membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah ini harus dilakukan dalam setiap rakaat. Misalnya kita sholat subuh nih 2 rakaat. Nah, maka dari rakaat pertama ini kita harus membaca Al-Fatihah, dan di rakaat kedua juga kita harus membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini merupakan bagian inti dalam bacaan sholat. Jadi apabila kita tidak membaca Al-Fatihah maka sholat yang kita lakukan itu tidak sah. Kemudian yang kelima adalah ruku.
setelah kita membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, maka kita melakukan gerakan rukuk. Nah, kemudian yang keenam adalah i'tidal. Yang ketujuh adalah sujud. Kemudian yang kedelapan ada duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan ada sujud kedua. Kemudian yang kesepuluh ada duduk tasyahud akhir. Yang ke-11 ada membaca tasyahud akhir. Yang ke-12 ada salam. Dan yang ke-13 tertib. Nah, jadi dari rukun sholat yang dari nomor 1 sampai 13 itu harus dilakukan dengan berurutan. Apabila dilakukan tidak berurutan dan ada satu atau dua bagian yang tertinggal, maka sholat yang kita lakukan itu tidak sah. Jadi dari 13 rukun tadi itu harus dilakukan berurutan gitu, jangan sampai ada yang terlompati atau tertinggal. Oke, kemudian kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu puasa. Kebetulan sekarang ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan, di mana bulan ini merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim, karena di bulan ini kita bisa melakukan banyak hal-hal yang pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian dari puasa merupakan menahan diri dari lapar, haus, dan hawa nafsu dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Nah, puasa sendiri ini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama ada puasa umum atau shaum al-umum. Puasa ini merupakan puasa yang tingkatan paling dasar, di mana kita hanya menahan makan dan minum, tetapi kita masih sering seperti menggibah, kemudian berbohong, dan melakukan hal-hal maksiat lainnya. Kemudian yang kedua ada puasa khusus atau shaum al-khusus. Nah, puasa ini itu merupakan puasa yang tingkatannya lebih tinggi dari puasa yang pertama tadi, di mana di dalam puasa ini tuh kita tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menahan seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Contohnya tidak mendengarkan gosip, kemudian menjaga lisan dari perkataan buruk seperti gibah dan berbohong, kemudian mengontrol hati agar tetap ikhlas dan jauh dari sifat-sifat buruk seperti sifat iri, sombong, dan dengki. Kemudian yang ketiga ada puasa khususnya khusus atau shaum khusus al-khusus. Nah, puasa ini merupakan puasa yang levelnya paling tinggi, teman-teman. Kenapa? Karena puasa ini itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang soleh, kemudian para nabi dan para wali Allah. Kenapa puasa ini bisa disebut sebagai puasa yang levelnya tertinggi? Karena orang yang melakukan puasa ini itu mereka tidak hanya menahan diri dari lapar dan haus dan kemudian menahan fisik dari perbuatan dosa, tetapi juga menahan hati. Kemudian mereka itu memang benar-benar memfokuskan ibadah ini tuh hanya untuk Allah, tidak untuk hal-hal yang lainnya, dimana waktu-waktu luang yang dilakukan mereka itu hanya diisi dengan beribadah, berzikir, bersolawat. Intinya itu mereka itu benar-benar melakukan hal ini hanya untuk ditujukan kepada Allah, hanya berfokus kepada mendapat keridhaan Allah, begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.